apa ya, lebih lebih ke nggak nyaman lah kalimat semacam itu dilontarkan ke orang. Masa kayak sama aja kayak misalkan aku ngomong sama teman-teman media gitu, wartawan emang nggak ada pekerjaan lain kayak gitu loh. Itu kan kayak yang, emang wartawan kenapa, emang awak media itu kenapa, mereka terhormat loh kayak gitu, sama seperti itu. Jadi aku kemarin sempat shock ketika ada orang ngomong kayak gitu dan langsung di depan istriku gitu, sama kayak wah. Jadi ya tolong dihargai, tolong saling menghargai, karena apapun profesinya selama kalian tidak merugikan banyak orang, terus tidak membohongi orang, tidak menipu, tidak jahat, artinya ya itu kan halal dan sah-sah aja. Ya. Tapi ada apa sejauh ini banyak gak sih omongan-omongan yang gak enak tentang Mas Danang itu di online? Banyak banget. Misalnya, emang kenapa kok saya ngomongnya sama Danang kan orangnya sombong. Padahal kan kalau misalnya kita ketemu langsung, aku sampai bingung ini sombongnya di mana gitu. Enggak lah, mungkin tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal maka disayang-sayang gitu. Tapi mencoba mau mematahkan anggapan-anggapan netizen kayak gitu gimana sih Mas? Gimana, atau biasa aja, atau mungkin kalian berdua punya cara sendiri? Kalau aku sih biarkan waktu yang menjawab ya, karena ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak kenal, terus banyak orang yang ingin dekat, atau maksudnya adalah pengen kenal atau pengen ngobrol atau pengen menyapa atau apa, tapi mereka sebenarnya tidak cukup mampu untuk ngobrol gitu loh, jadi nggak pernah ngobrol akhirnya, jadi nggak ngerti ya, cuma spekulasi, cuma menyangka-nyangka gitu aja. Kadang sendiri sama kakak mungkin tipikal ngebaca komen-komen gitu nggak sih kak? Iya. Kalau Nura iya, kalau aku enggak, karena mungkin aku udah terbiasa ya gitu, artinya kan memang itu duniaku ya, dan aku hampir setiap hari pasti baca komen-komen itu ada gitu. Kalau Nura sering baca gitu kok gitu, terus awal-awal masih sering kaget gitu. Tapi ya udah katanya nggak apa-apa, biarin aja kan, romantis dan Tipikal yang bodo amat tapi sempet ngerasain baper kak? dulu awal-awal sempat kaget, nangis, kayak gini, dia nangis. padahal sempet aslinya nggak kayak gitu, kenapa difitnah kayak misalnya kayak gitu. Yang paling- rasa kayak gitu dulu, tapi sekarang Terus kayak kok dia kepengen balesin gitu, kayak udah nggak usah. Jadi kayak memang harus ada support ya, maksudnya kita kan bisa saling isi gitu. Aku pun juga kayak gitu, kayak ketika ada yang kurang baik sama aku pun dia juga gitu, jangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah dia bisa support, bisa ngingetin gitu. Yang paling nyebelin apa sih kak? Itu komen-komen yang paling ngeselin gitu. Apa? banyak sampai udah lupain sih sekarang, udah dimaafkan. Itu dia sih, lebih ke serangannya lebih ke personality ya, artinya kayak yang sayang banget loh dokter masa kawin sama penyanyi dangdut kayak gitu, lebih ke situ. Jadi makanya kan itu kita jadikan motivasi gitu, artinya bahwa perbedaan profesi itu justru indah di dalam rumah tangga gitu kan. Nggak harus kalian kalau misalkan suaminya misalkan maklar tanah, masa iya istrinya harus ikut maklar tanah gitu, iya kan gitu. Suaminya wartawan, nggak harus kok istrinya juga wartawan gitu kan, bisa berbeda gitu. Makanya ini kita jadi sesuatu yang unik, justru kita belajar, aku juga tahu gitu gimana sih kesehatan itu gimana. Justru akhirnya karena aku nikah sama dokter, jadi rutin cek kesehatan, 1 bulan sekali cek darah rutin, biar kita screening, general check up dan sebagainya kayak gitu. Artinya kan ya ada yang jagain sekarang. Soal waktu juga kak, mungkin jadi kendala nggak kan, sering manggung di luar kota juga, mungkin Jadi kendala 2 tahun terakhir ya. Iya, 2 tahun terakhir kan LDR. Tapi kalau saya Mas Danang manggung di luar kota tuh paling sehari terus doang. Dia nggak pernah yang lama-lama. tapi kan jadi lebih banyak kangennya gitu mas kalau RDR gitu mas. Ya lihat di TV lah kalau misalnya kangen. Tapi dia akhirnya jadi nonton TV. Dulunya kan dia nggak nonton TV kan gitu. Terus jadi nonton TV kalau misalkan aku syuting gitu, terus suka ngingetin tadi bajunya nggak oke gini kayak gitu. Jadi ada satu orang lagi yang mantau sekarang. Belum kan sempat diajak keluar mungkin? Kemana tuh? Di luar Mas Danang kalau lagi di luar konser atau gimana, Luar kota, lagi jalan. ya di luar. Oh, dia juga sering ikut show aku kok. Beberapa kali aku show di luar kota juga dia aku ajak kalau dia available waktu. Jadi aku bener-bener kayak yang selama dia ada waktu mah aku nggak pernah ngelarang kok, dia mau ikut dia mau nggak ikut itu
hak dia gitu. Tapi aku suka nawarin, kamu kosong nggak tanggal sekian, aku mau show di mana, di Lampung, di Padang, di mana gitu juga. Pasti aku info ke dia, terus aku boleh ikut, boleh, pasti boleh. Nggak pernah aku janganlah, nggak usah ikut, enggak, gitu. Ntar takutnya aku dikira ngapa-ngapain kan. Berapa lama sih Mas Danang biasa ninggalin Paling lama, Mas. Ya. Kalau misalnya kemarin kan memang LDR, jadi ya paling ketemunya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang udah nggak LDR, jadi tiap hari bisa gaspol. Yang tadi cemburu siapa? Murah. Gimana cemburunya kenapa sih? Karena kan memang kalau public figure kan suka apa ya? Ada personal touch ya kayak ngobrol apa gitu, iya mas syuting apa gitu, terus dia kayak emang harus yang pegang-pegang cewek gitu. Itu pernah dia bilang gini, kok kamu sama Happy Asmara tuh pegang-pegang terus sih, kenapa sih sama Happy Asmara kok pegang-pegang, kenapa? Ada vlog kan waktu ini ya, terus kamu bilang apa? Emang harus sih. Terus aku bilang Happy Asmara itu udah kayak adikku sendiri gitu. Terus dia akhirnya aku kenalin sama Happy Asmara, terus dia nih Happy nih, Pi mbakmu Pi gitu. Jadi aku ngebahasain ke Happy, ini mbakmu loh gitu. Terus, jadi mereka ngobrol malah bercanda-bercanda gitu. Tapi ya namanya masih posesif ya, masih awal-awal. Tapi Danang nggak cemburuan kalau dapat pasien yang ganteng. Enggak lah, aku tahu kok istri aku orangnya setia. Ya Mas Danang, tapi kan ya untuk menjaga hati istri itu kan jadi ngebatasin nggak, misalkan kayak tadi ada personal touch gitu, jadi lebih dikurangin gitu. Oh iyalah pasti kan apa ya, yang tadinya gampang peluk-peluk kayak gitu, sekarang udah ya udah saling menghargai. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Udah program mana? Sedang minta tolong didoakan, kita lagi proses gaspol tiap hari. Gimana caranya kita bisa pengen punya buah hati segera, mudah-mudahan sama Allah juga dijaga, sama Allah dikabulkan. Dari keluarga mama gimana? Lihat mama papa belum punya momongan, ada tuntutan nggak? Kalau saya mama bapakku tuh dua-duanya sangat support ya, jadi apapun yang dilakukan anaknya itu support. Tapi biasa kan disuruh ngurangin kegiatan Mas Danang biar nggak capek. Betul, aku lagi stop dulu untuk jangan praktek dulu sementara. Kita lagi, artinya kan semua itu harus punya skala prioritas ya, gitu. Mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Yuk kita sekarang kejar dulu, pengen punya baby, pengen punya momongan gitu. Selebihnya nanti setelah itu Allah kalau dikasih segera sama Allah, alhamdulillah, biar segera kamu bisa segera praktek. Mas Danang biasa kan kalau anak pertama itu kan ada keinginan entah perempuan entah laki-laki. Ya. Sedikasihnya Sama Allah dapat dikasih rezekinya apa? dapat rezeki anak satu sama Allah, cowok atau cewek diterima, dapat kembar alhamdulillah, dapat kembar 3 ya alhamdulillah.